Yeah, I wanna run off and fly. Hari demi hari, waktu demi waktu, sirkuit MotoGP Mandalika terus menampakkan pesonanya. Tentunya, mega proyek nasional ini perlu kita kawal dengan baik supaya tuntas, tidak ada aral melintang. The more I swim, the more I'm sinking. Take me to a world of silver. No more heartbreaks, tears, painkillers. Take me somewhere unfamiliar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Edi Sundoro yang akan memandu Anda untuk melihat capaian pengerjaan sirkuit MotoGP Mandalika. Yang saya akan sampaikan di sini yaitu sedang dilakukan pemasangan untuk concrete barrel atau pagar pembatas di bagian outer lane service road. Sedangkan kita akan kupas nantinya untuk sistem drainase muara yang berada di tengah area gravel. Tentunya kita akan kupas tuntas bosku ya. Tetap stay tune di channel ini untuk dapat informasi di mana progres pembangunan yang kita akan terus pantau sampai tuntas pembangunannya. Dalam video kali ini saya menggunakan materi video udara dan video darat untuk melihat capaian pengerjaan sirkuit MotoGP Mandalika. Dan kali ini bosku saya melewati area daripada kantor PP di mana tempatnya logistik baik concrete barrel, sistem drainase, dan di sini juga tempatnya di mana diperbaiki alat berat yang sudah rusak. Dan kita dapat melihat di sisi kiri atau di sebelah kiri kita ini merupakan area bengkel di mana alat eskavator, bulldozer dan segala jenis yang rusak diperbaiki di area ini bosku. Selanjutnya kita akan melihat capaian pengerjaan dari tikungan ke-1 bosku, dan nanti juga akan berakhir di tikungan ke-1 juga. Dan kali ini kita sudah mengudara. Dan tepat sekali kita sudah berada di area tikungan ke-1 di mana kita lihat di sini untuk bagian lintasannya sangat jelas untuk bagian dasarnya. Dan aktivitas pengerjaan kali ini kita dapat melihat aktivitas perawatan di area rumput yang sudah dilakukan penanaman, dan satu orang pekerja lagi menyirami area daripada rumput yang sudah ditanam. Tentunya progres penanaman rumput di area yang sudah ditentukan terus dilakukan pengerjaan sehingga nanti tuntas untuk area rumput dari sirkuit MotoGP Mandalika. Kali ini kita sudah dapat melihat di mana aktivitas pengerjaan untuk pembetonan di mana sistem drainase muara yang saya sebutkan di thumbnail bosku. Jadi ini merupakan sistem drainase muara yang begitu banyak di bagian area gravel di sirkuit MotoGP Mandalika. Tentunya kali ini kita dapat melihat aktivitas pengerjaan untuk dilakukan pembetonan. Sebelum dilakukan pembetonan atau pengecoran di sistem drainase muara yang berbentuk persegi 4 di depan kita kali ini, aktivitas pengerjaan terlebih dahulu diberikan bagisting. Setelah nanti diberikan bagisting maka akan dilakukan pengecoran. Setelah dilakukan pengecoran maka akan dilakukan penimbunan. Dan tepat sekali memang muara sistem drainase ini berada di area gravel. Dan memang sistem drainase muara ini berfungsi untuk titik temu semua sistem drainase yang berdekatan dengan area lintasan, hingga semua aliran yang berada di bagian area lintasan nanti ketika hujan maka akan dialiri di sistem drainase muara ini sebagai penampung awal, dan ketika nanti penuh maka dorongan air akan begitu lancar menuju area pembuangan atau kita sebut sebagai area pembuangan utama yaitu laguna, di mana progres pengerjaan untuk pembuatan sistem drainase muara ini memang terus dilakukan pengerjaan, memang berada di bagian tengah area sirkuit MotoGP Mandalika. Kita dapat melihat di mana triplek yang berdiri ini merupakan tempat berteduhnya para pekerja, di mana teriknya matahari terus menerpa tubuh mereka. Mari kita beri dukungan serta doa semoga tetap sehat mereka dan lancar semua aktivitas pekerjaannya untuk menyelesaikan semua sistem drainase yang sudah dibangun di bagian area gravel tentunya bosku ya. Dan kita akan lanjut untuk melihat review selanjutnya di bagian area lintasan lainnya.
Selanjutnya kita sudah melewati area tikungan kedua, 3 dan keempat. Namun sebelum kita melihat aktivitas pengerjaan di tikungan keempat atau lintasannya, kita akan berbelok dulu untuk melihat aktivitas pengerjaan di bagian tengah sirkuit MotoGP Mandalika. Dan kita lihat di sini aktivitas pengerjaannya terfokus untuk pembuatan badan jalan di area tengah di bagian sebelah kanan sistem drainase buangan yang terkoneksi di sistem drainase buangan dengan sistem drainase yang berada tepat dulunya membelah area tengah daripada lintasan trek keempat di depan kita kali ini. Selanjutnya kita akan melihat aktivitas pengerjaan lainnya, namun kita akan melihat bagian keseluruhan daripada lintasan dari trek keempat menuju tikungan ke-15, di mana di sini tampak sekali untuk bagian lintasannya, walaupun masih untuk area gravelnya masih belum begitu bagus untuk penempatan atau menghamparkan material gravelnya. Dan kali ini kita dapat melihat juga untuk aktivitas pengerjaan untuk penempatan daripada tiang-tiang pagar pembatas antara area grandstand atau tribun penonton di tikungan ke-6 menuju tikungan ke-7 terus dilakukan pengerjaan. Selanjutnya, kita sudah dapat melihat area Outerland Service Route dari tikungan ke-7 menuju tikungan ke-8 dan tikungan ke-9. Di sini kita akan mereview di mana capaian pengerjaan atau proses pengerjaan di sini untuk pemasangan concrete barrel untuk bagian daripada jaring-jaringnya. Nanti akan ditempatkan jaring-jaringnya di bagian area beton yang sudah terpasang dengan sempurna sesuai dengan desainnya. Tentunya kita akan turun ke bawah untuk melihat aktivitas pengerjaan detailnya, untuk melihat aktivitas pengerjaan sesuai dengan harapan daripada kontraktornya, dan juga untuk harapan kita semua supaya pemasangan ini sesuai dengan standar FIM yang telah ditentukan. Dan tepat sekali kita sudah melihat aktivitas pengerjaan di sini, di mana sedang dilakukan pengerjaan untuk meluruskan daripada beton concrete barrel yang nantinya akan dilakukan pemasangan daripada jaring-jaringnya akan ditempatkan. Selanjutnya, ketika sudah beton-beton ini terpasang sesuai dengan aturannya atau sesuai dengan desainnya, maka dilakukan penempatan daripada jaring-jaring di bagian area beton yang sudah terpasang dengan sangat baik. Dan inilah pimpinan kontraktornya yang tersenyum tadi, bosku. Dan kali ini kita sudah dapat melihat secara nyata aktivitas para pekerja yang menempatkan jaring yang berada di bagian area sambungan beton daripada pagar pembatas di area Outerland Service Route di trek ke-9. Aktivitas pengerjaan ini masih dipermudah sekali oleh satu unit alat berat berjenis mobil crane untuk membantu para pekerja meringankan tenaganya untuk mempercepat penempatan daripada jaring concrete barrel yang akan ditempatkan seperti yang saya sampaikan tadi, ditempatkan di bagian area sambungan daripada beton concrete barrel di depan kita kali ini. Dan beginilah secara nyata aktivitas pengerjaan oleh para pekerja di sore hari ini, bosku. On the rise now. Endless celebrations all in my house. Levitating now, I'm super duper fly now. London boy, but DC where I reside now. Put the time in while you always yelling time out. And for quit it, cause I know I'm coming with it. You were sitting, you were wishing I was handling my business. Now I got the ball like Harry Potter playing Quidditch. And my business is humongous, you would think that happens in there. Damn man, I'm all that, yeah, I'm all that. Looking for that whip, yeah, that what you call that. I'ma blow up in the summer, have them yelling fall back. And I've always been ahead like an effing ball cap. Man, I came in the game like whoa. Got a couple chains on me cause I like gold. They told me I'm the best and I told them I know. Cause when I'm in your town, every ticket I sold. Yeah, they saying I'm the man. Facts bro. Selanjutnya kita menuju area tikungan ke-10 di mana terus dilakukan pengerjaan untuk melakukan pengaspalan di area safety ban-nya. Di sebelah kanan area Outerland Service Route sedang dilakukan penghamparan untuk material agregat daripada kerikil yang bercampur pasir atau kita sebut sebagai subbase atau LPA.
Di mana tahap ini kita sebut sebagai lapisan pondasi atas yang nantinya ketika sudah dilakukan pengerasan dan pemerataan maka akan dilakukan pemberian cairan frame coat atau cairan aspal untuk mengikat area yang sudah dilakukan pengerasan di area subbase atau LPA, dan nantinya seperti biasa maka akan dilakukan pengaspalan. Dan kali ini kita sudah berada di bagian area tikungan ke-12 yang berbelok ke arah kiri, dan tampak sekali di sini untuk hasil pengaspalan di bagian inner lane service route sambungan antara trek ke-12 menuju tikungan ke-13. Untuk percepatan dari pengaspalan area inner lane service route dari tikungan ke-13 menuju tikungan ke-14, tikungan ke-15, 16, dan 17 terus dilakukan pengerjaan untuk dapat dihamparkan bagian subbase-nya, dan nantinya ketika sudah tersambung maka akan dilakukan pengaspalan lanjutan di bagian inner lane service route-nya. Dan beginilah hasil di mana area lane clearing di area masjid di bagian outer lane service route dari trek ke-14 menuju tikungan ke-15 sudah rata dengan area lintasan. Dan beginilah juga kondisi di bagian area tikungan ke-15 menuju tikungan ke-16, masih terus dilakukan penghamparan material gravel yang begitu luas di sini, dan tepat sekali kita dapat melihat untuk gerbang utama yang begitu besar yang masih terus dilakukan pengerjaan untuk badan jalannya. Dan kali ini kita sudah berada di area dekat sekali di tikungan ke-16, di mana taman yang berada antara lintasan trek ke-16 dengan trek ke-15 terlihat begitu sudah menghijau untuk tamannya, namun terlihat kecil karena memang kita menggunakan video udara ini, dan ketika kita berada di bawah sangat luas untuk taman tersebut. Capaian terbaik di sini untuk bagian tikungan ke-7 untuk area rumputnya sudah diberikan material tanah uruk. Nantinya ketika sudah rata seperti ini akan siap ditanami rumput, dan rumput yang digunakan di sirkuit MotoGP Mandalika berjenis rumput mutiara. Dan tepat sekali kita sudah dapat melihat aktivitas pengerjaan untuk pembangunan atau konstruksi pembangunan area race control dan tower yang tepat sekali berada di sebelah kiri area trek lurus. Dan beginilah hasilnya, di mana tiang-tiang pancang sudah berdiri sangat baik di sini, tinggal dilakukan pengecoran. Sedangkan aktivitas tersibuk di bagian area pedok untuk dapat menuntaskan bagian badan jalan yang akan terhubung dengan area hospitality maupun area helipad yang berada di area pedok. Tentunya di sini terus dilakukan pengerjaan dan mulai dibangun atau ditempatkan sistem drainase dulu untuk menjadi jalur supaya nanti ketika air hujan menerpa area pedok tidak terjadi banjir, karena memang kalau tidak diantisipasi dengan baik memang di area sirkuit MotoGP Mandalika ini sangat rentan banjir, sehingga untuk sistem drainase sangat harus diperhatikan secara profesional. Sebab sirkuit MotoGP Mandalika digadang-gadangkan menjadi sirkuit yang mampu menyerap air hujan selama 30 detik, sehingga sistem drainase ini memang dikerjakan dengan cara seksama dengan tempo yang secepat-cepatnya, mampu menghasilkan sistem drainase yang luar biasa.